orang, 5 orang pada orang. Nah ini Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kaifa halukum? Kaifa halukum ayuhat tulab? Sehat antum? Mana suaranya nih? Coba videonya dihidupkan sama suaranya. Coba dihidupkan videonya sama suaranya. Coba dihidupkan video sama suaranya ya. Dengar suara Ustadz? Coba dihidupkan video sama suaranya. Coba Aidar, mana video antum? Sama suaranya Jaki, Fatih, Farhan, Abdul Aziz. Ya, cuman Jakwan yang hidupin video ini. Mana yang lain? Coba Rafa, Zaidan, Jaki Musyaffa, Fatih Fatur Rahman, Farhan, Abdul Aziz. Coba dihidupin. Baik. Coba dihidupin suaranya. Baik, kita mulai pelajaran kita. Kalau ada nanti yang tanya enggak menjawab berarti terhitung tidak hadir ya. Coba terakhir kita belajar apa? Jaki Musyaffa. Jaki Musyaffa. Jaki Musyaffa. Belajar apa kita terakhir? Lupa kan? Apa yang antum ingat, Zaki? Coba Fatur Rahman. Mana suara antum Fatur Rahman? Fatur Rahman, assalamualaikum. Fatur Rahman.
Coba Farhan, Muhammad Farhan. Assalamualaikum Farhan. Kalau kayak gini pelajaran kita, mending lebih bagus kita rekaman kalau gitu ya. Ini sama saja ya. Kita menggunakan Zoom sama rekaman kalau antum tidak aktif. Ya, di sini tujuannya agar antum bisa langsung nanya kalau nggak ngerti ya. Baik, kita mulai pelajaran kita. Seperti yang Ana sampaikan minggu lalu, minggu ini pertemuan ini merupakan pertemuan terakhir ya pelajaran kita. Maka di sini sebelum ujian di minggu depan ya, Ana akan menyampaikan kisi-kisi soal ujian ya bagi antum. Jadi Ana harapkan antum bisa lebih baik ya dalam mengerjakan ujian nantinya. Ya. Jadi di sini bab kisi-kisi ujian semester 6 ya. Jadi bab yang akan kita ujiankan di semester 6 yaitu tentang kesebangunan dan kekongruenan. Baru yang kedua yaitu tentang bangun ruang sisi lengkung ya. Dan bangun ruang sisi lengkung sampai di tabung ya, pelajaran tabung. Jadi di sini kita akan jelaskan kisi-kisi ujiannya. Yang pertama yaitu kekongruenan segitiga ya. Kekongruenan segitiga, antum ingat kembali tentang kekongruenan. Jadi di sini yaitu mengenal lambang pada sisi segitiga tersebut. Kongruen kan, apa itu kongruen? Pada saat panjang dan lebarnya ataupun semua sisinya itu sama panjangnya ya kan, sama ukurannya dari kedua kedua bangun tersebut ataupun kedua bangun tersebut ya, bangun datar ataupun bangun ruang ya. Sama panjangnya persis sama, jika didempetkan maka sama persis ya, maka itu disebut sebagai kongruen. Jadi di situ nanti ada lambang dibuat di sisinya ataupun di sudutnya menyatakan bahwa kedua bangun tersebut adalah sama, kedua segitiga tersebut ya. Di sini antum perlu mengenal sisi mana yang bersesuaian ya. Ya, dengan melihat lambangnya pada sisi segitiga tersebut ya. Yang mana yang bersesuaian. Baru yang kedua ataupun kita buat contohnya. Kita buat contohnya ya. Misalkan ada segitiga atau segitiga ya kan. Ya, kemudian ada segitiga berbentuk seperti ini lagi, tapi dibalikkan ya. Misalkan kita bikin ini A, B, C, ini C, D, E. Ya, ataupun kita bikin D,
DEF ya, DEF. Berarti di sini antum perlu mengenal yang mana dari sisi yang bersesuaian. Misalkan AB bersesuaian dengan mana? AB. Sisi AB bersesuaian dengan DF ya kan? DF dia. Ini cuma dibalikkan aja. Sisi AB bersesuaian dengan DF. Berarti sisi BC bersesuaian dengan EF. Ya kan? Sisi AC bersesuaian dengan DE, seperti itu misalkan ya. Itu gampang. Jadi baru yang kedua, kesebangunan segitiga ya. Menentukan sisi yang bersesuaian juga. Ini hampir sama, bentuknya aja yang berbeda nanti. Baru yang ketiga ya, tentang kesebangunan persegi panjang. Ya. Ya kalau tadi segitiga, ini persegi panjang. Antum ingat lagi kesebangunan ya. Ini tadi kekongruenan, ini kesebangunan. Kalau kekongruen sama persis panjang dan lebar ataupun ukuran dari sisi-sisinya, sisi-sisi yang bersesuaian, kalau dinamakan kesebangunan berarti sama, apanya yang sama? Perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian ya. Jadi yang pertama antum lihat sisi-sisi yang bersesuaiannya, kemudian antum bandingkan ya. Setiap sisi yang bersesuaian perbandingannya itu harus sama ya. Itu disebut dengan kesebangunan ya. Kalau ini menentukan sisinya, yang nomor 2, yang di nomor 3 menentukan panjangnya. Panjang sisi yang belum diketahui ya. Dari sisi yang bersesuaian ya, antum ingat kembali pelajaran sebelumnya. Kemudian yang keempat, menentukan panjang dari 2 persegi panjang yang sebangun. Ya. Gitu. Ini masih di bab kesebangunan ya, di persegi panjang. Dari di sini yang perlu antum pahami yaitu antum harus jeli melihat dari kedua bangun tersebut, mana sisi-sisi dari kedua bangun tersebut yang bersesuaian untuk mengetahui panjang sisi yang belum diketahui ya. Antum tinggal bandingkan nanti, bandingkan dia untuk mengetahui sisi yang belum, panjang sisi yang belum diketahui, seperti yang kita pelajari sebelumnya, yang udah kita pelajari ya. Kemudian yang kelima yaitu kesebangunan dalam permasalahan sehari-hari ya. Yaitu kesebangunan dalam permasalahan sehari-hari, misalkan ya kan, pada saat siang hari antum berdiri ya di dekat pohon ya, panjang bayangan antum 20 ya, ataupun 1,5 meter ya kan. Kemudian tinggi antum ataupun panjang bayangan antum 1 meter, tinggi antum 1,5 meter ya kan. Kemudian ada bangunan ya ataupun pohon, bayangannya 3 meter. Berarti berapa panjang ataupun tinggi dari pohon tersebut? Ya kan? Seperti itu dia. Ya. Antum tinggal bandingkan. Berarti panjang antum bersesuaian dengan tinggi antum bersesuaian dengan tinggi pohon. Tinggi panjang bayangan antum bersesuaian dengan panjang bayangan pohon gitu ya. Antum tinggal bandingkan. Seperti itu dia. Kemudian nomor 6, menentukan panjang sisi segitiga sebangun ya, hampir mirip ya. Karena enggak banyak materi kita di bab di semester
di semester ini ya, semester 6 ini. Kemudian kesebangunan trapesium. Ini menentukan panjang sisi segitiga sebangun ini ya, dua segitiga yang dibagi dua. Ya, ada satu segitiga yang besar, kemudian ditarik garis di tengahnya sehingga membentuk dua segitiga. Yang udah pernah kita pelajari juga ya. Antum tinggal lihat, jeli melihat yang mana sisi-sisi yang bersesuaian, kemudian setelah antum dapatkan sisi yang bersesuaian, antum tinggal bandingkan, ya. Kemudian kesebangunan trapesium, ya. Kesebangunan trapesium bisa antum lihat kembali. Ya, pelajaran kita tentang kesebangunan trapesium udah kita bahas kemana kemarin. Cara mencarinya, ada satu trapesium hampir mirip dengan nomor 7, yang nomor 6. Kalau nomor 6 itu segitiga, nomor 7 itu trapesium. Ada sebuah trapesium yang besar, kemudian dibagi dua, ya, dibagi dua kan. Kemudian ada salah satu sisinya yang belum diketahui, ya. Antum cari dengan ada rumus singkatnya kemarin kita buat kan. Ada rumus panjangnya. Ya terserah antum mencari dengan yang mana ya. Ya lebih mudah dengan cara cepatnya ya kan, antum ingat kembali. Antum lihat catatan antum ataupun antum lihat pelajaran sebelumnya yang udah kita bahas tentang kesebangunan trapesium ya. Udah, kemudian yang nomor 8, menentukan tinggi tabung jika diketahui volume dan diameternya. Nah, yang ini belum lama kita bahas. Bisa antum lihat di materi esensial di buku antum di halaman terakhir di subbab tabung, ya. Di halaman 258 kalau anda enggak salah. Ya, bisa antum lihat di situ menentukan tinggi tabung jika diketahui volume dan diameternya. Kemudian menentukan luas tabung jika diketahui jari-jari dan tingginya, ya kan? Kemudian menentukan jari-jari tabung jika diketahui volume dan tingginya, gitu ya. Ini 10 kisi-kisi dari soal kita, soal ujiannya, ya. Ada pertanyaan antum? Enggak ada? Berarti udah ya. Soalnya ada 10 soal. Ya, ana harapkan enggak ada lagi yang remedial ya nilainya ya. Ini ujian akhir. Ya. Udah dibuat kisi-kisinya. Soalnya ana mudahkan ya. Jangan karena pilihan ganda antum tinggal klik-klik untung-untungan ya. Ngitung-ngitung apa antum? Ngitung-ngitung kancing peniti. Kancing baju. Ya. Mentang-mentang enggak dibuat jalannya, asal-asal diklik ya. Coba dicari, ini soalnya udah ana mudahin ya, udah kita kasih kisi-kisinya. Kalau ada yang masih remedial berarti antum apa, keterlaluan antum ya, nggak mau lebih baik antum, nggak mau lebih baik berarti ya. Ya, coba ada pertanyaan di sini? Dari Google Form nanti. Ya, ujian di Google Form seperti yang latihan yang pernah kita buat di Google Form. Ya.
ujian itu nanti cuman sekali ya, cuman sekali baru bisa, yang kedua kalinya antum nggak bisa masuk lagi. Jadi jangan asal diklik-klik ya jawabannya ya. Coba dikerjakan satu persatu, soalnya tidak sulit ya. Pilihan berganda. Udah? Ada pertanyaan di kisi-kisi soal ini? Gak ada ya? Di pelajaran sebelumnya ada pertanyaan antum? Yang masih belum jelas? Yang terkait dengan kisi-kisi ini? Ataupun yang lainnya? Gak ada ya? Kalau tidak ada, daripada anak ngomong-ngomong sendiri terus nanti, berarti kita sudahi pelajaran kita. Semoga bermanfaat. Semangat belajarnya ya untuk ujiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.